empty street, an empty house I hold inside my heart. Sudah seharusnya manusia hidup dan bekerja keras untuk meraih semua mimpinya. Terdapat ribuan profesi yang bisa dipilih untuk menyambung hidup dan menggapai mimpi. Dan seorang gadis biasanya diidentikan dengan jenis pekerjaan hebat yang tidak menguras banyak tenaga. Namun sepertinya hal itu tidak relevan lagi. Karena beberapa kisah gadis pekerja keras ini berhasil mencuri perhatian netizen di dunia. Hal-hal yang semula dianggap tabu untuk dikerjakan oleh seorang gadis berhasil mereka lakoni dengan baik. Dengan cekatan dan tanpa rasa malu, mereka mampu melakukan pekerjaan ini. Pemirsa, inilah kisah 7 gadis cantik pekerja keras versi On The Spot. Wang Yanhong adalah nama seorang gadis cantik berusia 22 tahun yang tengah menjadi topik di berbagai media di Tiongkok. Gadis dari kota Zhouzhuang, Shandong ini rela berjualan ubi bakar demi mendapatkan biaya pengobatan kakaknya menderita leukemia. Ayah dari Wang Yanhong diketahui telah menjual salah satu ginjalnya untuk mendapatkan biaya pengobatan kakak lelaki Wang yang menderita leukemia sejak awal 2014. Setiap hari, Wang menjual ubi-ubi bakar ini di Jalan Jiluo, mulai dari pagi hingga malam hari, demi bisa membawa pulang uang hasil berjualan sebanyak 3 sampai dengan 400 ribu rupiah. Jumlah ini tentu masih sangat jauh dari cukup untuk membiayai pengobatan sang kakak yang setidaknya membutuhkan dana 1 miliar rupiah, bahkan lebih. Sadar akan besarnya biaya yang harus dibayar, Wang membagi-bagikan brosur kepada siapa saja yang berjalan di sekitar tempatnya berdagang. Dalam brosur ini, Wang menjelaskan kesulitan yang dihadapi keluarganya dan meminta bantuan seikhlasnya. Aksi ini rupanya berhasil. Masyarakat tergerak untuk membantu Wang dan keluarganya untuk menyembuhkan kakak lelakinya. To breathe when the water's high, no need to swim, I learn to fly. Wanita muda pekerja keras kian hari kian mencuri perhatian melalui situs jejaring sosial. Seperti halnya gadis penjaga warteg yang akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan di Indonesia. Adalah Sasa, seorang gadis cantik asli Tegal yang bikin gempar. Selain dikenal cantik dan ramah, Sasa ternyata berprofesi sebagai seorang pelayan warteg. Gadis yang sempat mengambil kuliah di bidang kebidanan ini ternyata sedang cuti kuliah. Ia sudah 1 tahun berada di warteg milik ibunya yang beralamat di Jalan Panjalin, Majalengka. Sasa merasa senang dengan pekerjaan yang dilakukannya dan saat ini ia sedang memikirkan untuk membuka usaha baru lainnya. Selain penjaga warteg, ada juga sosok Ninih, si penjual getuk cantik asal Indramayu. Turini atau Teh Ninih adalah gadis berusia 18 tahun yang berprofesi sebagai penjual makanan getuk. Ia menjajakan dagangannya di jembatan penyeberangan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Karena kecantikan dan kerja kerasnya, penjual getuk cantik ini ramai diperbincangkan di berbagai sosial media. Ninih berjualan bersama kakaknya. Ia mengatakan dengan berjualan getuk, ia bisa membantu orang tuanya sekaligus mencari pengalaman di ibu kota. Gadis Indramayu yang pernah jadi pelayan warteg ini juga ingin menjadi tenaga kerja wanita. Ia tergiur dengan pengalaman bekerja di luar negeri dan penghasilan yang tinggi. Menjadi warga di negara dengan jumlah penduduk terbesar sedunia bukanlah hal mudah. Mulai dari sulitnya mengais rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga mendapat tempat tinggal yang layak.
Terlahir sebagai wanita cantik bukan berarti mudah bagi Lolita untuk mengais rezeki di negaranya. Demi memenuhi kebutuhan pengobatan ibunya yang sakit, ia memilih bekerja sebagai pemulung barang-barang bekas. Berdasarkan pengakuannya terhadap media setempat, Lolita mengaku jika persaingan mencari kerja di negeri tirai bambu itu sangatlah ketat. Media sosial pun heboh dengan hadirnya Lolita, seorang pemulung berparas cantik. Gadis berusia 18 tahun ini terlihat sering berkeliaran mengais sampah di jalanan ibu kota Beijing. Ia sempat bekerja di restoran, namun karena upah yang terlalu kecil, sementara ia harus membiayai ibu dan adiknya, Lolita pun mencari jalan keluar dengan menjadi pemulung dan pengamen. Dengan dandanan ala kadarnya, kecantikannya masih terpancar. Dan meskipun ia memiliki kecantikannya luar biasa, Lolita tak malu untuk bekerja kasar untuk mendapatkan uang untuk biaya pengobatan ibunya. So go make your way through the dreams that you dream. Darling, you can take all of the time that you need. Come up to meet you, tell you I'm sorry. Wang Lina adalah seorang gadis remaja yang tinggal di desa Luyang di dekat kota Songxian, Tiongkok. Ia tak seberuntung gadis-gadis remaja lainnya. Di saat gadis-gadis remaja lainnya sedang asyik bersekolah dan bermain, Wang Lina harus memikul beban yang cukup berat. Ayah dan ibunya dalam keadaan sakit, sehingga tidak sepenuhnya mampu menghidupi kehidupan keluarga mereka. Kegiatan sehari-harinya adalah memanen gandum di ladang dan mengasuh adiknya yang masih kecil. Setiap hari ia menjadi tulang punggung keluarga, mulai dari bekerja di sebuah pabrik, memasak, mencuci, menanam gandum, memanen, serta mencari makanan alternatif lainnya di hutan. Ia juga merawat kedua adik yang masih kecil, serta kedua orang tuanya yang sedang sakit. Tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil yang keadaannya cukup memprihatinkan, tidak membuat gadis ini patah arang. Kondisi keluarganya ini membuat ia harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. There's a place in your heart, and I know that it is love, and this place. Tak ada seorang pun di dunia ini yang mengharapkan hidup menjadi seorang pengemis. Sayangnya situasi memaksa Han Biyao untuk merasakan sebuah kemalangan. Biyao kini sudah menjadi anak yatim karena ayahnya yang dulunya jutawan telah meninggal dunia. Ketika sang ayah tiada, ibunya jatuh sakit sehingga tak bisa bekerja. If you care enough for living. Seakan kurang malang, keluarga Biyao rupanya terlilit hutang. Demi tetap menjaga kehidupan keluarganya, terlebih sang adik masih sekolah, Biyao rela melakukan apapun. Mantan anak jutawan ini menjadi pengamen di sudut kota Beijing, Tiongkok. Kehidupan Biyao memang bak sebuah kisah sinetron. Gadis berparas ayu ini mengaku pernah bekerja menjadi seorang pelayan restoran demi menyambung hidup dan pengobatan sang ibu. Kini Biyao memilih mengeluarkan kemampuannya bernyanyi dan menjadi seorang pengamen. Sosok Biyao menjadi pembicaraan di Tiongkok. Banyak orang mengaku iba pada dirinya. Tak sedikit dari mereka yang ingin mendengarkan suara Biyao dan membantunya untuk menjadi seorang penyanyi. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Fear or dread, we stop existing and start living. Then it feels like I miss you so bad. Profesi petugas pemadam kebakaran biasanya identik dengan pria gagah. Namun di Inggris ada seorang penjinak si jago merah yang justru adalah gadis muda berparas cantik bernama Charlotte Anderson. Perempuan berusia 26 tahun ini merupakan anggota satuan pemadam kebakaran di Inggris. Charlotte memiliki tubuh atletis, sehingga ia dijuluki sebagai pemadam kebakaran terseksi di Inggris. Charlotte mengatakan jika ia merasa ingin bersaing dengan para pria saat menjinakkan api. Meski terlihat macho dan kuat sebagai anggota pemadam kebakaran, Charlotte selalu tampil feminin ketika ia pergi keluar. And who do you think you are? Running around leaving scars.
Wanita cantik yang bekerja sebagai pekerja kasar seperti supir angkot atau tukang tambal ban rupanya tidak hanya ada di sinetron atau FTV. Perempuan bernama Nani Francisca Dewi ini tak merasa malu untuk menjalankan pekerjaannya sebagai penambal ban di desa Telogosari, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Sebelumnya, keberadaan wanita berumur 19 tahun yang bekerja sebagai penambal ban ini ramai diperbincangkan di media sosial. Nani mengaku sudah 2 tahun menekuni pekerjaan ini. Ia berdalih, hal ini dilakukan hanya untuk membantu suaminya demi menunjang perekonomian keluarga. Bagi orang yang percaya, sebuah mukjizat bisa saja menghampiri hidup manusia dalam cara dan bentuk yang terkadang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Dan khusus untuk memperingati Hari Raya Natal tahun ini, On The Spot akan mengulas beberapa kesaksian nyata, keajaiban, dan mukjizat yang terjadi di hari Natal dalam 7 keajaiban seputar Natal. Keajaiban Natal pertama diawali dengan kisah pria asal Amerika bernama Alcides Moreno. Pada 2007 lalu, Moreno bersama adiknya terjatuh dari lantai 47 di sebuah gedung di New York, Amerika Serikat saat tengah membersihkan jendela menggunakan gondola. Kecelakaan naas ini membuat Moreno tak sadarkan diri, sedangkan sang adik meninggal dunia. Setelah dioperasi dan dirawat selama 3 minggu, akhirnya Moreno tersadar dari komanya tepat di hari Natal. Dan ajaibnya lagi, kurang dari 3 bulan setelah sadar, ia sudah bisa berjalan lagi. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken? Saat Perang Dunia Pertama 1914 silam, tepatnya di front bagian barat Eropa, melibatkan tentara Prancis, Inggris, dan Jerman. Saat itu mereka harus siap mengorbankan nyawa mereka di medan perang pada malam Natal. Selama berjam-jam menunggu perlawanan musuh, tiba-tiba saja seorang prajurit Jerman bernama Spring memberanikan diri muncul sambil membawa pohon Natal kecil bercahaya buatannya. Cahaya itu, ia datang dengan menyanyikan lagu Malam Kudus. Dan pada saat bersamaan, satu persatu, prajurit-prajurit ini keluar dari tempat persembunyian, kemudian menyanyikan lagu Malam Kudus dalam bahasa masing-masing. Mereka saling berpelukan dan membawa damai satu dengan lainnya. Keajaiban Natal selanjutnya datang dari Prancis. Menjelang hari Natal, seorang remaja putri bernama Saviato terpaksa terjebak di dalam lift selama 3 hari. Anehnya, alarm darurat di lift tersebut tidak berfungsi, sehingga tak ada yang menyadari kerusakan lift di sebuah apartemen. Saviato berhasil ditemukan dalam keadaan selamat dalam kondisi dehidrasi, kemudian dapat merayakan Natal bersama keluarga. Don't ask any questions and don't try. Berikutnya keajaiban yang dialami oleh perempuan parubaya bernama Emma McKinley. Awalnya pada 1993 silam, Emma terjatuh dari tangga di tempat kerjanya. Kejadian ini mengakibatkan kaki kirinya patah. Selang berapa lama, tulang belakangnya menjadi bengkok hingga menimbulkan bintik-bintik merah di sekujur kakinya. Upaya medis pun tak mendatangkan perbaikan. Hingga akhirnya, suatu ketika, Emma merasakan sesuatu yang ganjil. Ia merasa seolah-olah ada yang memegang jari jemarinya, seperti dipijat-pijat, lalu dibantu untuk berdiri dari kursi rodanya. Dan pagi harinya, tepat di hari Natal 2011 lalu, Emma membuat terkesima anak dan cucu-cucunya. Ketika akhirnya Emma sudah bisa berjalan, dan tubuhnya pun dipulihkan secara ajaib. Sungguh sebuah keajaiban dari Tuhan turun melalui tubuh perempuan ini. Menjelang Natal 2008 lalu, seorang remaja putri bernama Chelsea Banton mengalami sebuah keajaiban. Keajaiban ini berawal ketika remaja ini nyaris saja kehilangan nyawanya di sebuah rumah sakit di Carolina, Amerika Serikat.
Setelah 15 hari dirawat di rumah sakit, akhirnya Chelsea sadarkan diri tanpa bantuan medis apapun. Dan entah dari mana, di tempat di mana Chelsea dirawat, seolah-olah muncul bayangan putih yang berhasil terekam dari kamera pengintai. Sekilas terlihat sosok menyerupai tubuh manusia berdiri di depan pintu kamar, berbarengan dengan kesembuhan Chelsea. Mungkinkah sebuah malaikat telah benar-benar turun untuk memberikan keajaiban dan kesembuhan bagi Chelsea? Keajaiban Natal berikutnya datang dari Colorado, Amerika Serikat. Seorang ibu bernama Tracy Herman Storfer sempat berhenti bernapas selama 4 menit akibat gagal jantung ketika akan melahirkan. Kejadian ini terjadi tepat pada malam Natal, tanggal 24 Desember 2009 lalu. Tanpa berpikir panjang, dokter langsung berinisiatif untuk mengambil tindakan operasi sesar. Namun didapati sang bayi turut kehilangan nyawanya karena tidak bernafas. Ajaibnya, selang beberapa saat kemudian, sang bayi kembali bernapas, dilanjutkan sang ibu. Entah keajaiban apa yang menghampiri, akhirnya Tracy bernapas kembali. Setelah menjalani perawatan dan pemulihan, baik Tracy maupun sang jabang bayi yang diberi nama Colton ini nampak sehat dan tak mengalami masalah apapun. Was I too young to see this with my eyes? A lonely road across another cold state line. Dan keajaiban seputar hari raya Natal terakhir terjadi pada 2009 lalu. Seorang yang dicurigai sebagai anggota teroris asal Nigeria berencana meledakkan bom ketika pesawat jurusan Amerika mendarat di Detroit, Amerika.